Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bebrayan Channel. Kali ini saya akan menceritakan cerita tentang makam gantung Eyang Joyodikyo Blitar, pemilik Ajian Sakti Pancasona. Makam gantung Eyang Joyodikyo atau Pesanggerahan Joyodikdan di telinga masyarakat Blitar tentu sudah tidak asing lagi. Keberadaan makam tua yang banyak dikaitkan dengan sosok yang memiliki ilmu ajian Pancasona yang dikuasainya. Ajian itu sering digunakan oleh orang zaman dahulu untuk memperkuat diri dan juga sebagai pertahanan di medan perang. Dengan ajian Pancasona yang dikuasainya, konon orang tersebut akan bisa hidup kekal abadi meski kepalanya telah dipenggal sekalipun. Seorang dengan ajian ini dikatakan hanya akan mati jika tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Namun jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut akan kembali bersatu dan hidup kembali seperti sedia kala. Dalam sebutan masyarakat, Eyang Joyodikyo makamnya digantung. Padahal sebenarnya makamnya tidak digantung. Eyang makamnya tetap di tanah. Dulu ceritanya Eyang meninggal sulit dikebumikan hidup kembali, ungkap juru kunci makam Rumiati 68 tahun kepada Blitar Times Kamis 10 Januari 2018. Pada waktu itu ternyata guru dari Eyang Joyodikyo yaitu Eyang Jego masih hidup. Akhirnya Eyang Jego didatangkan untuk menyempurnakan jasad Eyang Joyodikyo. Setelah disempurnakan dan dikebumikan, di atas pusarannya digantung sebuah papan berbentuk limas dengan 4 payung semacam mahkota di setiap sudutnya. Di tempat inilah konon tersimpan ilmu Pancasona. Baju kebesaran dan pusaka milik Eyang Joyodikyo. Jabatan Eyang dulu kan Patih Blitar. Jadi yang disebut makam gantung itu cuman baju kebesarannya, pusaka dan ilmunya tadi, jelas Rumiati. Joyodikyo lahir di Kulon Progo, Yogyakarta pada 29 Juli 1827 dan wafat pada 11 Maret 1909. Dia lahir saat berkecamuk perang di Ponorogo. Joyodikyo adalah putra dari Raden Temanggung Kartadiwirya, Adipati Gentayan Kulon Progo. Saat itu Kartadiwirya adalah seorang pengikut setia Pangeran Diponegoro, sehingga setelah Diponegoro tertangkap, beliau meletakkan jabatannya sebagai Bupati Gentan Kulon Progo yang akhirnya digantikan oleh kakaknya. Mengutip catatan putih Joyodikyo yang ditulis Rahadi Priyo Sambodo disebutkan pada usia 12 tahun dia mengikuti pamannya Bupati Ngrowo yakni RMT Notowijoyo III Dipono Tulung Agung. Saat dewasa ia menjadi menantu Bupati Brebes Nganjuk yakni RMT Pringgodikyo. Dari istri pertamanya Raden Ayu Joyodikyo lahir 10 putra selama hidupnya. Joyodikyo mempunyai 4 istri dengan anak sebanyak 32 orang. Menurut Rumiati, saat ini diperkirakan keturunan Joyodikyo sudah sekitar 3.000 orang dan tersebar di berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Saya dulu masih diasuh sama putra yang ke-32 tadi. Yang saya tahu ya anak yang terakhir itu tadi. Itu pun beliau sudah tua saat itu. Mungkin sekitar umur 75 tahunan kalau nggak salah kenangnya. Saat ini Rumiati merupakan juru kunci makam keempat setelah wafatnya Eyang Joyodikyo. Sejak tahun 2010 lalu ia menjadi juru kunci pesanggerahan tersebut karena mendapat panggilan-panggilan gaib. Jadi sama Eyang yang ngasuh saya dulu, saya kayak dipanggil gitu malamnya. Terus lewat buyutnya Eyang itu saya disuruh jaga di sini. Baru nyampe di depan itu kayak kelebatan kelihatan Eyang manggil saya, tuturnya, dan selesai. Sementara cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.